Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, sekarang kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita terkait pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab, yang mana hari kemarin kita sudah belajar tentang hada, ya, artinya ini. Sekarang kita lanjut kepada ad-darsus tsani, pembelajaran yang kedua, untuk pertemuan kedua, ya. Di sini ada dzalika, itu. Apa perbedaan hada dan dalika? Kalau hada itu sebenarnya menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita, ya. Jadi menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita atau bisa kepegang oleh kita. Kalau dzalika menunjukkan sesuatu yang tidak kepegang oleh kita atau jauh untuk kita pegang, ya. Nah, di sini pertanyaannya ma dzalika. Di sampingnya ada gambar bintang, ya. Bintang jauh posisinya, ya, sulit untuk kita pegang, mustahil juga, ya. Madzalika, apa itu? Nah, ketika kita ingin menanyakan benda yang jauh, maka kalimat pertanyaannya madzalika, apa itu? Dalika najmun, itu bintang. Hada masjidun, ini masjid. Wadzalika baitun, dan itu rumah. Ya, ini sudah dijelaskan kemarin juga. Hada masjidun, ini masjid. Wadzalika baitun, dan itu rumah. Hada hisonun, wadzalika himarun. Hada hisonun artinya ini kuda. Wadzalika himarun, dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La dzalika kitun, bukan, itu kucing. Jadi kalau kucing bahasa Arabnya yaitu kitun, kalau anjing bahasa Arabnya kalbun. Madzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu ranjang, ya. Atau bisa juga dzalika firosun, itu kasur, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada pertanyaan, man hada wa man dalika. Man hada, siapa ini? Wa man hada, dan siapa itu? Di sini ada seorang guru dan seorang imam sholat. Jawabannya hada mudarrisun, ini seorang pengajar. Wadzalika imamun, dan itu seorang imam atau pemimpin sholat, ya. Madzalika, apa itu? Dzalika hazarun, itu batu. Hada sukarun, wadzalika labanun. Apa arti sukarun? Sukarun itu gula, ya, gula putih, ya. Hada sukarun, ini gula. Wadzalika labanun, dan itu susu, ya. Nah, tamrin, apa itu tamrin? Itu biasa latihan, ya. Latihan di sini perintahnya ikro waktu. Ikro itu asal dari kata qoro'a yaqro'u, ikro, apa? Bacalah. Waktu dan tulislah. Jadi perintahnya bacalah dan tulislah. Hada sukarun,
wa dzalika labanun, ini gula dan itu susu. Mandalika, siapa itu? Dalika imamun, itu seorang imam. Adzalika kitun, apakah itu seekor kucing? La, bukan. Dalika kalbun, itu seorang bukan seorang, afwan. Dalika kalbun, itu anjing, seekor anjing. Jadi adzalika kitun, apakah itu seekor kucing? La, bukan. Dalika kalbun, itu seekor anjing. Mahada, apa ini? Hada hajarun, ini batu. Di sini al kalimatul jadidah, kata yang baru ya, atau mufradat yang baru yang kita hafalkan. Yang pertama itu imamun, imam. Hajarun, batu. Sukarun, gula. Labanun, susu. Nah, ini jangan lupa dihafal oleh kita semua agar kosakata kita setiap harinya bisa bertambah ya, untuk mempermudah kita memahami dan mempelajari bahasa Arab ya. Jadi yang pertama imamun, imamun itu artinya apa? Seorang pemimpin. Hajarun, batu. Sukarun, gula. Labanun, susu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian pembelajaran kita. Ad-darsus salis, pembelajaran yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Kita lanjutkan ya. Di sini ada baitun. Baitun itu artinya rumah. Kalau kita menemukan ya asal kata yang ditambahkan dengan alif lam, contoh di sini baitun ya, rumah, ditambah alif lam jadi al baitu, tanwin itu hilang jadi domah. Kenapa? Karena sudah diawali dengan alif lam. Jadi baitun yang asalnya tadi tun hilang jadi al baitu. Kenapa? Karena diawali dengan alif lam. Kalau baitun ini artinya rumah, kalau sudah ditambahi dengan alif lam itu artinya rumah itu. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi kalau baitun itu rumah, kalau ditambah alif lam al baitu jadi artinya rumah itu. Qolamun, pulpen. Al qolamu, pulpen itu. Kitabun, buku. Al kitabu, buku itu ya. Jamalun, nah jamalun ini apa? Jamalun itu artinya unta. Jadi al jamalu, unta itu. Di sini ada kalimat al qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa arti al-qalamu maksurun? Pulpen itu patah. Jadi maksurun itu artinya patah. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Jadi al-babu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Nah, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun, seorang anak itu sedang duduk. Wal mudarrisu, dan seorang pengajar itu sedang berdiri. Jadi al-waladu jalisun, seorang anak itu sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun,
seorang guru itu atau seorang pengajar itu sedang berdiri. Di sini ada 10 kalimat ya. Yang pertama, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru, wal qalamu qadimun, dan pulpen itu sudah lama atau lama ya. Al-kitabu jadidun, buku itu baru, wal qalamu qadimun, dan pulpen itu lama. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Apa arti al-kursiyu maksurun? Kursi itu patah. Jadi kursi itu patah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun artinya air itu dingin. Air itu dingin. Ya, terus ada juga kalimat al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Kita ulangi. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Jadi artinya al-baitu qaribun, rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, itu artinya masjid itu jauh. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Apa arti al-labanu harun? Artinya susu itu panas. Susu itu panas. Kita lanjut kalimat yang ada di pinggirnya, yaitu al-himaru ya. Al-himaru kemarin apa? Kodai ya. Jadi al-himaru sogirun wal hisonu kabirun. Kita ulangi. Al-himaru sogirun wal hisonu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Apa arti al-mindilu wasihun? Kalau nggak salah itu yaitu sapu tangan ya. Al-mindilu wasihun. Jadi saat sapu tangan itu kotor ya. Al-mindil itu kalau nggak salah sapu tangan. Al-mindilu wasihun, jadi sapu tangan itu kotor. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa arti al-qamaru jamilun? Qamar itu kan bulan, jamil itu indah. Jadi artinya bulan itu indah. Ya. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Apanya ini tulisannya kurang jelas. Jadi al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Artinya batu itu berat dan kertas itu ringan. Jelas ya. Jadi al-hajaru saqilun, batu itu berat, wal waraku khafifun, dan kertas itu ringan. Kita lanjut. Al-qamisu nadifun, kemeja itu bersih. Ya, kemeja itu bersih. Kemarin kita udah tahu mufradat al-qamisu, yaitu kemeja nadifun bersih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali ke halaman 15. Ya, di sini ada tamrin ya, tamarin, latihan-latihan. Perintahnya kita pahami dulu ya, perintahnya apa yang diperintahkan. Iqra, bacalah, waktu, dan tulislah, ma'a dobti awakhiri al kalimat, do pada akhir kalimat ya. Coba kita lihat ya, di sini masjidun, masjid, al
masjidu, masjid itu. Al-ma'u, air, ma'un, air. Al-baitu, rumah. Babun, pintu. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, pulpen itu. Al-kalbu, anjing itu. Kalbun, anjing. Komisun, kemeja. Waladun, seorang anak. Al-hajaru, batu itu. Al-waladu, anak itu. Himarun, keledai. Al-khimaru, keledai itu. Nah, ini kita dobtil ya, awakhiril kalimat, buat sebagian di akhir kalimat. Ya, kita lanjutkan pelatihan yang 2. Iqra waktub, baca dan tulis. Al-maktabu maksurun. Ya, al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Al-qamisu, mohon maaf itu ke pinggir ya. Al-mudarrisu jadidun, pengajar itu baru, seorang pengajar yang baru atau pengajar itu baru. Al-qamisu wasihun, kemeja itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu dingin ya. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, al-hajaru kabirun itu batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas ya. Jadi al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin, wal ma'u itu air itu panas ya. Al imamu jalisu wal mudarrisu waqifun, imam itu sedang duduk dan pengajar itu sedang berdiri. Jadi imam itu sedang duduk, wal mudarrisu waqifun, sedang berdiri, pengajar itu sedang berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-mindilu nadibun, sapu tangan itu bersih. Jadi al-mindilu nadibun, sapu tangan itu bersih. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Contoh-contohnya bisa dipelajari oleh antum semua untuk lebih paham mempelajari bahasa Arab atau menerapkan kosakata yang sudah kita pahami. Kalimat barunya di sini ya, di ad-darsus salis, di pertemuan ketiga, di sini ada al-qamar, itu bulan itu, bulan ya. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasihun, kotor. Nadibun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Sogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Zamilun, jamil, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Saya ulangi lagi, al kalimatul jadidah, kata yang baru yang kita hafalkan ya, yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama, al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasihun, kotor. Nadibun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Sogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, itu patah. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Mungkin pertemuan kali ini cukupkan sekian. Idza wajatun khata'an kullu dzalika minni, apabila ada kesalahan itu
datangnya dari kebodohan saya sendiri, kealpaan saya sendiri, kehilapan sendiri. Wa idza wajadtum shawaban Allah, dan apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat membantu bagi pemahaman kita semua terkait pembelajaran bahasa Arab di dalam Durusul Lughah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengembangkan channel ini, mohon bantuannya ya dan partisipasinya agar kedepannya diberikan kemudahan untuk like, share, and subscribe ya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.